Drop it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, kami dari kelompok 7 di sini kami akan mempresentasikan tugas lembar kerja yang kedua. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok 7 yang beranggota, yang pertama itu ada Dedek Febriani, yang kedua Diana Zahra Sapitri, yang ketiga Elva Damayanti Girsang, yang keempat Khairuni Sargianti, yaitu saya sendiri. Dan di sini dosen pengampunya yaitu Miss Siti Rahma SPD MSc. Next. Baik, pertanyaan yang pertama akan dibacakan oleh Diana. Pada Diana, saya persilakan. Oke, pertanyaan pertama, deskripsikanlah minimal 2 pendapat ahli tentang konsep pendelegasian wewenang dalam organisasi serta rujukannya. Dan menurut diskusi kelompok kami, jawabannya itu yang pertama, menurut James E.F. Stoner, pendelegasian wewenang dalam organisasi dibagi menjadi suatu 3 hal utama, yaitu tugas kekuasaan dan tanggung jawab, di mana tugas adalah suatu kewajiban dalam pekerjaan yang telah ditemukan dalam organisasi. Untuk melaksanakan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam bidang masing-masing, jabatan kekuasaan adalah suatu pekerjaan yang telah diberikan wewenang atau tugas. Penyerahan dari tugas-tugas yang dipercaya, seseorang yang peroleh kekuasaan secara formal. Misalnya, karena adanya surat keputusan dari pimpinan perusahaan yang berwenang. Dan tanggung jawab adalah suatu pekerjaan yang dilakukan organisasi, suatu perusahaan yang telah diperoleh dari atasan terhadap tanggung jawab pekerjaan atau kepercayaan yang diberikan. Yang kedua, menurut Ralph C. Davis, pendelegasian wewenang dalam organisasi adalah pendelegasian wewenang hanyalah tahapan dari suatu proses ketika penyerahan wewenang berfungsi melepaskan kedudukan dengan melaksanakan pertanggungjawaban. Yang terakhir, menurut Lewis A. Allen, pendelegasian wewenang dalam organisasi adalah proses yang diikuti oleh seorang manajer dalam pembagian kerja yang ditimpakan padanya, sehingga ia dapat memperoleh orang-orang lain untuk membantu pekerjaan yang tidak dapat dikerjakan oleh dia. Baik, selanjutnya pertanyaan yang kedua akan dibacakan oleh Dedek Febrian. Kepada Dedek, saya persilakan. Baik, terima kasih. Nomor 2 soalnya, simpulkan batasan pendelegasian wewenang organisasi menurut saudara berdasarkan rujukan yang dideskripsikan di atas nomor 1. Jadi, jawabannya, batasan pendelegasian wewenang organisasi yaitu, pertama, kemampuan jasmani atau fisik, pemimpin tidak dapat memerintah bawahannya di luar kemampuan manusia. Kedua, alamiah, pemimpin tidak dapat memerintah bawahannya untuk menentang kodrat alam. Yang ketiga, teknologi, pemimpin tidak dapat memerintah bawahannya untuk melakukan tugas yang belum tercapai teknologi. Dan yang keempat, keadaan ekonomi, pemimpin tidak dapat memerintah atau memaksakan kehendaknya terhadap harga-harga pasar. Yang kelima, lembaga, wewenang seseorang pemimpin dibatasi oleh anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, kebijakan, dan prosedur. Dan yang keenam, terakhir, hukum. Wewenang seseorang pemimpin tidak boleh melanggar dari peraturan hukum atau undang-undang yang telah berlaku. Baik, selanjutnya pertanyaan yang ketiga akan dibawakan oleh Elva. Kepada Elva, saya persilakan.
Jadi nomor 3, deskripsikan peran kepemimpinan dalam pendelegasian wewenang dalam organisasi beserta rujukannya. Seorang pemimpin adalah seorang atasan dalam hal kedudukannya dalam suatu organisasi. Kekuasaan dari kedudukan tersebut memberi hak seorang pemimpin atau manajer untuk memerintah. Jadi tugas seorang pemimpin adalah memimpin, bukan untuk mengerjakan sendiri tugas-tugas yang menjadi tanggung jawab. Untuk itu, perlu adanya pendelegasian pekerjaan kepada bawahan waktu hasil akhir dari tugas tersebut tetap menjadi tanggung jawab pimpinan dengan pendelegasian tugas, maka pimpinan mempunyai banyak waktu untuk memenuhi tanggung jawabnya, serta dapat mengembangkan keterampilannya, sehingga akan lebih berfungsi bagi perusahaan. Pelaksanaan delegasi memberi peluang kepada karyawan untuk mengembangkan keterampilan dan kemampuannya dalam mengambil keputusan. Hal ini untuk mempersiapkan mereka bagi pengembangan lebih lanjut karena tidak ada pendidikan di luar kerja yang dapat mengembangkan seorang karyawan secara lebih cepat dan praktis selain pengalaman langsung. Banyak pimpinan yang enggan mendelegasikan tugasnya kepada bawahan dengan beberapa alasan yang kadang tidak bisa diberikan. Misalnya, tidak ada waktu untuk melaksanakan delegasi atau saya bisa mengerjakan sendiri. Di dalam mempersiapkan pelaksanaan delegasi, pimpinan harus dapat terlebih dahulu mengkaji kegiatan sehari-hari dan mengurangi pekerjaan-pekerjaan yang membosankan yang memboroskan waktu. Dengan demikian, pimpinan dapat mempunyai waktu untuk melaksanakan pendelegasian. Bagian yang paling sukar dalam pelaksanaan pendelegasian inilah menyerahkan pekerjaan. Karena waktu kita percaya bahwa dapat melaksanakan tugas yang diberikan, namun kadang pimpinan masih ingin terlihat dalam proses pengambilan keputusan. Padahal cara yang terbaik dalam pendelegasian ialah dengan membiarkan karyawan yang ditugaskan untuk memberikan keputusan atas tugas-tugas yang didelegasikan, di samping tetap memberikan pembinaan bila hasil atau keputusan kurang benar. Seorang pemimpin harus dapat mengidentifikasikan kemampuan khusus orang karyawan dan memanfaatkannya. Pemimpin juga harus dapat mengidentifikasikan kelemahan dan keterbatasan para karyawan, serta bersedia membantu mereka untuk mengawasinya. Untuk menjadi seorang pemimpin yang efektif, diperlukan kepercayaan diri. Sangat sering terjadi seorang pemimpin harus bersedia menerima titipan kesalahan untuk pekerjaan yang dilaksanakan dengan buruk, padahal yang mengerjakannya orang lain. Sering juga diperlukan kepercayaan diri untuk menyampaikan pujian kepada karyawan Anda, padahal sebetulnya Anda sangat tergoda untuk menyerap pujian tersebut bagi diri sendiri. Jadi, sekarang Anda sadar bahwa tugas pemimpin adalah memimpin, bukan untuk mengerjakan sendiri tugas-tugas yang ada. Pemimpin dinilai berdasarkan caranya memimpin dengan baik. Kepemimpinan berarti mencapai hal-hal besar dengan cara terus-menerus mengembangkan keterampilan dan kemampuan orang-orang yang dipimpin. Pekerjaan yang diserahkan adalah pekerjaan yang berada di dalam bidang tanggung jawab seorang manajer. Kalau tidak, ia akan berada di dalam kedudukan untuk melaksanakan delegasi tersebut. Walaupun dengan melaksanakan delegasi tersebut, manajer menganggap bahwa si bawahan bertanggung jawab atas hasilnya. Namun tanggung jawab terakhir masih terletak pada manajer itu, yang pada gilirannya ia tetap akan dianggap bertanggung gugat oleh atasan yang lebih tinggi. Udah. Baik, sekianlah hasil pemaparan tentang tugas lembar kerja kedua dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Terima kasih.